There's not much to do when all Assalamualaikum I warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraina dari kelas 11 AP3. not do Kali ini saya diberi tugas oleh Bu Atina nih untuk membuat who vlog. you are. Saya memilih bab 1 tentang memahami administrasi sarana dan It's prasarana. been way too Di vlog kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Yang kedua, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Dan yang ketiga, tujuan, fungsi, prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. that you were saving. Pertama-tama, saya akan menjelaskan administrasi menurut George Terry. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi memiliki arti luas dan arti sempit. Untuk arti luas, proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Dan pengertian secara sempit, kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Untuk pengertian sarana, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dan untuk prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha. Nah, pengertian sarana menurut para ahli. Jadi ada beberapa pengertian sarana menurut para ahli. Salah satunya menurut Asep. Menurut Asep itu, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media, pendidikan, dan buku. Kemudian pengertian prasarana menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Nah, di sini dapat disimpulkan sarana prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung, terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan kelengkapannya, yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini ruang lingkup sarana dan prasarana memiliki 4 komponen. Yang pertama, kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial itu meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dan kemudian kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu meliputi kegiatan penggandaan, pencatatan, penggunaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kemudian objek. Objek itu meliputi pembekalan logistik, barang material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Dan yang terakhir nih, tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, tujuan, fungsi, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, tujuan administrasi terbagi menjadi dua nih, ada secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Kemudian secara khusus ada 5. Yang pertama, mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Kemudian yang kedua, mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Ketiga, mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Kemudian yang keempat, mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
Kemudian yang terakhir, mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan atau informasi. Kemudian fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor. Di sini ada 6. Yang pertama, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil kerja berkualitas yang terjamin. Yang keempat, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas kantor. Dan yang kelima, menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir nih, memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi baik pemerintah maupun swasta. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.